Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Akhraj al-Baihaqi wa Ibnu Asakir an Abi Rafi' qala wajjaha Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu jayshan ila Rum wa fihim rajulun yuqalu lahu Abdullah ibn Huzafah min ashabi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asarahu ar-Rum fadhahabu bihi ila malikihim faqalu lahu inna hadha min ashabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqala lahu at-taghiyah hal laka an tanassara wa ushrikuka fi mulki was sultani faqala lahu Abdullah law a'taytani ma tamliku wa jami'a ma malakathu al-araf ala an arji an dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tarfata ain ma fa'altu qala idzan aqtulaka qala anta wa dhaka fa amaru bihi fasuliba wa qala ar-ruma armuhu qariban min yadayhi wa qariban min rijlayhi wa huwa ya'ridu alayhi wa huwa ya'ba thumma amara bihi fa anzil thumma da'a biqidrin fasubba fiha ma'un hatta ihtaraqat thumma da'a bi asiraini minal muslimin fa amara bi ahadihima fa ulqiya fiha wa huwa ya'ridu alaihi nasraniyah wa huwa ya'ba thumma amara bihi an yulqa fiha falamma dhuhiba bihi baka faqila lahu innahu qad baka fa dhanna annahu jazi'a faqala rudduhu fa'arada alaihi nasraniyah fa'aba faqala ma abkaka idhan qala abkani anni qultu fi nafsi tulqa as-sa'ah fi hadhil kidrin fatazhabu fakuntu ashtahi an yakuna bi'adadi kulli sya'ratin fi jasadi nafsun tulqa fillah qala at-taghiyah hal laka an tuqabbilu ra'si wa ukhalli anka qala lahu Abdullah wa an jami'i usara al-muslimin qala wa an jami'il usara al-muslimin qala Abdullah fa qultu fi nafsi aduwwun min a'da'illah uqabbilu ra'sahu yukhalli anni wa an usara al-muslimin la ubali padana min faqabbala ra'sahu fadafa'a ilaihi al-usara faqadima bihi ala Umar radhiyallahu ta'ala anhu fa akhbara Umar bi khabari faqala Umar haqqun 'ala kulli muslim ay yuqabbil ra'su Abdullah ibn Huzafah wa ana abda faqala Umar faqabbala ra'sahu kadza fil kanzil umal. Hadramakumullah, ini kisahnya Abdullah bin Huzafah dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dari Ibnu Asakir dari Abi Rafi' bahwa pernah satu ketika Sayyidina Umar mengirim satu pasukan untuk menyerang Romawi. Maka di antara pasukan itu ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abdullah Huzafah. Namun sahabat-sahabat atau pasukan yang dikirim oleh Sayyidina Umar ini mereka gagal, tidak bisa mengalahkan pasukan Rum, sehingga Abdullah bin Huzafah ditangkap, dan begitupun pasukan Rum ini sebagian pasukan kaum muslimin sebagian juga ikut tertahan atau tertangkap. Kemudian Abdullah bin Huzafah, karena beliau adalah sahabat Nabi dan sahabat senior, beliau dibawa ke hadapan Raja Rum yang lakopnya adalah At-Taghiyah, panggilannya karena dia orang yang melampaui batas
dalam segala perkara melebihi daripada zalim sudah. Maka Taghiyah julukannya dia, itu raja yang melampaui batas, yang zalim lah. Kemudian ketika Abdullah Huzafah berada di depannya raja itu, lalu raja mengatakan, maukah engkau masuk ke agamaku, yaitu agama Kristen, Nasrani? Kalau engkau masuk ke agamaku, kalau engkau murtad, itu bahasa mukhalafahnya, kalau engkau murtad, maka akan aku beri engkau setengah kerajaanku dan akan aku jadikan engkau raja. Lalu jawabnya Abdullah Huzafah, wahai Tuan, wahai raja, sekalipun engkau memberikan aku kerajaan semua kerajaan Arab, maka aku tidak akan tinggalkan agama Muhammad walaupun sekejap mata. Jadi tidak akan aku murtad walaupun kau berikan aku kerajaan seluas kerajaan Arab. Lalu raja zalim itu mengatakan, izan aqtulak, kalau begitu aku akan bunuh kamu, saya akan bunuh kamu. Maka kemudian kata Huzafah, anta wazak, terserah ente, terserah mau bunuh saya nggak apa-apa begitu. Kemudian setelah itu raja memerintahkan untuk menyalibnya, disalib dia, disalib. Kemudian setelah disalib, raja memerintahkan daripada tukang panahnya untuk memanah, menakut-nakuti dia. Panahlah dia di dekat yadaihi dan juga rijlaihi, panah dia tapi jangan kenakan dia, panah dekat tangannya atau kakinya untuk takuti dia. Setelah dipanah, tapi Abdullah senyum saja, santai. Lalu dia bilang, gimana, mau murtad tak kamu? Gitu. Apa kamu mau keluar dari agama Muhammad? Dia bilang, tidak, saya tidak akan keluar walaupun sekejap mata. Lalu setelah itu disuruh diturunkan, summa amarabi fa'unzila, disuruh turun, artinya diturunkan dari salib, tiang salib itu. Lalu kemudian raja perintahkan pasukannya untuk memasak air. Air dimasak, ihtaraqat, sampai mendidih itu air. Lalu dibawa satu air pakai apa namanya itu, tungku yang besar lah. Kemudian diambil salah satu dari rombongan sahabat, rombongan kaum muslimin, lalu dicelupkan, dilempar ke dalam air yang mendidih itu. Meninggallah dia itu, kaum muslimin itu, pasukan muslim yang satu itu meninggal. Lalu dibilang, gimana kalau kamu mau murtad atau keluar dari agama Islam, maka kamu tidak akan saya lemparkan ke sana. Nah, dia bilang tidak, pokok sekejap mata pun aku tidak akan murtad, tidak akan keluar dari agama Muhammad, yaitu dari Islam. Setelah itu dibawalah orang kedua. Nah, sebelum dia dicelupkan, dilempar itu orang kedua, ditanya lagi. Nah, sebelum dilempar maka menangislah, menangislah wabaka, maka menangislah Abdullah Huzafah. Lalu raja katakan, tahan dulu, jangan kau lempar. Tanya dia kenapa dia nangis. Dia bilang, karena raja mengira fazanna annahu jazia, dia mengira bahwa ini sudah nyerah gitu, sudah murtad ini. Coba tanya, gimana, apakah kamu mau jadi Kristen murtad? Maka Abdullah Huzafah mengatakan, tidak, sekejap mata pun aku tidak akan keluar dari agama Muhammad. Lalu kalau begitu, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka kata Abdullah Huzafah, saya menangis kenapa nyawa saya cuma satu. Kalau nyawa saya sebanyak rambut di kepala saya, maka ketika saya mati, maka akan ada yang saya korbankan lagi untuk agama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang saya tangisi, katanya. Maka sudah, apa istilahnya, raja ini sudah bosanlah membujuk, memaksa daripada Huzafah. Lalu raja katakan, kalau begitu cium keningku. Kalau kau mau cium keningku, maka kamu akan saya bebaskan. Lalu Huzafah katakan, Abdullah Huzafah, tetapi syaratnya engkau harus membebaskan seluruh daripada tahanan kaum muslimin, bukan saya saja. Mau saya akan cium kening engkau. Maka dia bilang, iya, semua, kamu dan juga pasukanmu, semua kaum muslimin akan saya bebaskan. Lalu Abdullah berkata di dalam dirinya, dia musuh Allah, masa saya akan cium keningnya musuh Allah? Tapi kalau saya cium, maka seluruh kaum muslimin akan bebas.
la ubali. Nah, enggak apa-apa sudah begitu. Enggak apa-apa, cuman cium saja gitu kan. Cuman cium saja kan enggak masalah. Maka diciumlah keningnya, lalu dibebaskan dia dengan seluruh pasukan kaum muslimin yang ditahan. Kemudian ketika didengar kisah ini, ketika mereka menghadap ke Sayyidina Umar, diceritakan kisah ini, apa kata Umar? Maka wajib bagi kaum muslimin untuk mencium kening Abdullah bin Huzafah. Dan sekarang saya akan buktikan saya yang duluan, kata beliau. Maka beliau berdiri kemudian mencium kening daripada Abdullah bin Huzafah radhiyallahu anhu. Ini Allah Subhanahu wa taala satu kisah sahabat Nabi SAW, perjuangan mereka, keteguhan iman mereka, walaupun begitu caranya disiksa, begitu caranya ditakuti, diancam, sekejap mata pun tidak mundur dari agama Allah, tidak keluar dari agama Allah. Insyaallah ya. Maka oleh karena itu mulia, jadikan ini kisah agar kuat imanan kita, apapun ujian, apapun tekanan, apapun daripada fitnah-fitnah dunia ini, tetap berpegang teguh dalam agama yang mulia, agama Islam. Insyaallah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.